Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu banyak kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman dan beribadah kepadanya pun agar kenikmatan Allah yang pada kita semakin sempurna. Perintah takwa dari Allah untuk kita pun pada hakikatnya adalah manfaat yang besar untuk kita semua. Dan kita dilarang melakukan ini dan itu pun agar kita semakin baik dan semakin selamat. Maka itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menurut kita berupa musibah atau takdir-takdir yang mungkin kurang enak bagi kita, seperti diberi sakit, banyak utang, sedih, keluarga pada meninggal dunia, kemudian burungnya hilang, motornya hilang, istrinya juga hilang. Kalau kita ridho bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa sabar, tentu dengan penerapan sabar yang benar, maka musibah itu akan menjadi manfaat, akan menjadi baik untuk kita semua. Maka karena itulah Allah perintahkan kita dengan berbagai macam ibadah, seluruh macam ibadah. Dan bahkan kita diperintahkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita diperintahkan untuk selalu eling, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menggetarkan hati kita, kita senantiasa membasahi bibir kita, selalu aktivitas kita dipenuhi dengan zikrullah. Hati kita, tujuan kita ibadah juga Allah, tujuan kita ngaji juga Allah. Maka itu adalah perintah Allah yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Sesungguhnya hati, mata, telinga, tangan, apapun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk keridhaan Allah atau untuk murka Allah. Itulah gambaran dari kita sebagai makhluk Allah yang paling akhir zaman, ya, yang banyak ujiannya, tetapi paling duluan masuk surga. Amalnya sedikit, sedekahnya sedikit, ikhlasnya juga nggak tahu ada apa, enggak, tapi paling getol pengen masuk surga. Ya, mudah-mudahan tetap dikasih surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersama-sama duduk di majelis sholawat, majelis maulid, kita mendapatkan keberkahan. Allah turunkan rahmah yang khusus untuk kita para pecinta Nabi, pecinta ilmu, pecinta silaturahim dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat, salam dan barakah kita sampaikan, kita doakan semoga tercurah limpah atas kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengaplikasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita, Pak. Nabi Muhammad kekasih kita. Maka alangkah indahnya seandainya setiap ibadah yang kita lakukan
setiap doa-doa yang kita panjatkan, setiap zikir yang kita lantunkan dan kita dengarkan di dalam hati adalah karena ittiba, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hendak mendapatkan pahala, Pak, tapi kepengin ittiba, kepengin mengikuti jalan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu insyaallah akan menuntun jalan kita ke dalam surga Allah dan ridha Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka sebelum bapak-bapak dengar-dengar yang mau pada pulang kampung, pasang niat yang cakep. Jangan niat ini 5 juta untuk ongkos pulang. Jangan. Anda siapkan sedekah Anda yang terbaik untuk keluarga di rumah karena Allah. Anda siapkan bantuan Anda kepada fakir miskin karena Allah, bukan karena pamer mobil anyar, bukan karena pamer bojo anyar, bukan. Tapi pengen silaturahim, menyenangkan keluarga, menyambung silaturahim, walaupun belum lebaran, Pak, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya memang kita punya mobil, kita pakai silaturahim, biar mobil kita jadi saksi, itu bermanfaat, ya. Uang kita sedekahkan, kita hadiahkan, biar jadi saksi, karena itu uang kita nanti itu yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak tahu nggak? Di kampung beras lagi mahal, Pak. Jadi nanti bapak-bapak cari beras, ya 1 ton bagi-bagiin. Nggak apa-apa, itu pahalanya lebih besar, ya. Jadi jangan lupa kita bikin saudara kita, orang tua kita semua bahagia dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita, yang selalu silaturahim dan ingat pada mereka. Allahumma amin. Itu juga bagian dari akhlak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, marilah kita bersama-sama bersolawat, mendoakan solawat dan barokah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang dicatat orang-orang yang banyak bersolawat. Allahumma amin. Sallu ala nabiyyi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi warda 'anil sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sampai mana Bapak-bapak? اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه سبسب وربا بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma ya Allah Allahumma du Gusti Allah innaka temen saestunipun panjenengan iku jangan tanda dosakan sinten panjenengan likulli sailin kanggo saben-saben wong kang nyuwun dumateng panjenengan dadekaken maqaman ing suci maqam wa maziyatan keistimewaan. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau. Nah, ini berarti suatu sanjungan, suatu permohonan kepada Allah dan menyebutkan salah satu sifat belas kasih Allah, salah satu sifat karim mulianya Allah. Apa sifat belas kasih karunia Allah, karim Allah? Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau ja'alta menjadikan dari dulu sampai sekarang dan seterusnya menjadikan likulli sa'ilin bagi setiap orang yang memohon kepadanya. Apa yang dijadikan? Maqaman, maf'ul bihi, maqaman engkau jadikan untuk setiap orang yang memohon kepadamu maqaman satu kedudukan. Diberi pangkat keluhuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yaitu kedudukan orang yang benar-benar menampakkan kesungguhannya dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Maka contoh, ketika kita sholat. Kita sholat itu doa bukan? Kita doa. Ya. Bahkan bacaan zikir hakikatnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, sampai akhirnya dari Allahu Akbar, Allah Maha Agung, itu hakikatnya adalah doa. Doa dan pengakuan agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang punya sifat yang baik, yang terpuji. Menjadi orang yang kabir, orang yang mulia, yang agung. Karena orang yang ibadah, orang yang bertakwa akan diberi agungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Allah Akbar. Belum Al-Fatihah. Kita disunahkan baca amin. Doa bukan? Zakat. Zakat yang kita berikan, sedekah yang kita sampaikan, hadiah, infak dan sebagainya. Hakikatnya juga doa. Doa apa? Agar kita terbebas dari sifat bakhil. Agar hati kita salim, punya qalbun yang salim, punya hati yang selamat dari bakhil. Dalam hal ini karena sedekah dan sebagainya, itu juga salah satu caranya kita ikhtiar doa dan kita ikhtiar bersedekah, berzakat. Kita yakin, kan sayang Pak ya? Sayang nggak? Sayang. Kalau kita punya duit 5 juta, beli beras 1 ton atau 1 kintal, kita bagi-bagi. Sayang kan berkurang Pak ya? Kata siapa? Kata nafsu kita. Yang selalu mengaku bahwa ini duit saya, ya, ini fulus kita. Padahal hakikatnya semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan kunci apa yang diberikan di jalan Allah itu punya Bapa. Apa yang Anda nikmati sendiri, hakikatnya itu akan dipertanyakan di akhirat nanti. Dan kalau semakin banyak diterima, semakin banyak ditanya, berarti semakin kita takut Pak. Ya, kalau orang ditanya sekali nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali, zakat ditanya, puasa ditanya, begitu seterusnya. Kita diperintahkan puasa. Puasa hakikatnya intisarinya adalah doa. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita jadi pribadi yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa disediakan surga. Paham Pak? Ini intisari ibadah. Al-Quran pun sama. Kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan yang suka membaca kalamullah ada lisan yang paling gampang berkomunikasi dengan Allah nanti, banyak permohonan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa-dosa dihapuskan dengan barokah membaca Al-Quran. Lisan yang bersih, insya Allah kalau kita menampun dan diampuni Allah, kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Keberkahan kita baca Al-Quran, sholat, sedekah dan semuanya. Paham Pak? Nah itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Maka barang siapa yang ditakdirkan bisa berdoa, jangan khawatir Pak, pasti dikabulkan. Saya ulangi, orang yang ditakdirkan kok saya jadi berdoa ya, itu berarti Anda diberikan kebaikan oleh Allah. Sudah disiapkan itu pahalanya, disiapkan derajat makomnya, wa maziyatan tuh, dan diberi maziyah keistimewaan. Maka aksiru minat doa, perbanyak doa. Ya, kalau Allah kita minta, Allah semakin senang. Tapi kalau manusia minta lagi, tiap bulan minta lagi, tetangga kita minta terus. Kita lama-lama jenuh Pak, mungkin Pak, manusia biasa Pak. Tapi Allah kalau nggak diminta marah. Emang lu kuat tanpa saya? Emang kamu kuat? Emang kamu mampu tanpa rezekiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tampakkan fakir kita tampakkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Doa. Kan doa kan permohonan Pak ya, dari yang lemah kepada yang kuat, dari yang hina kepada yang mulia. Itu maziyah keistimewaannya doa. Belum di akhirat nanti Pak, nyesel orang yang malas doa, ya, dan bahagia orang yang banyak doanya di dunia. Kan di akhirat nanti ada, ini belum sampai berhaji umpamanya ya, belum mampu. Di akhirat nanti sudah ada pahala haji. Ada pahala haji. Kamu dulu berdoa, ya Allah, aku mohon rezeki halal barokah, aku pengen haji. Seperti itu umpamanya. Belum ada takdir di dunia dapat haji, di akhirat dapat pahalanya Pak. Ini yang haji jangan nyesel Pak. Yang udah haji jangan nyesel, berarti balanya double. Kan kalau haji pengen haji lagi apa haji ya? Iya, kalau udah haji pengen haji lagi. Yang belum haji pengen haji, Allahumma amin. Maka kalau bisa nabung, daftar haji. Jangan hanya pikir dunia saja. Bolehlah kita lihat pulang kampung untuk silaturahim dan sebagainya. Jangan lupa kita punya kewajiban yang tertinggi, yaitu beribadah haji. Insyaallah, Allahumma amin.
Jadi Allah Subhanahu wa taala kita punya keyakinan ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyah. Allah mempunyai pemberian khusus bagi orang yang suka berdoa, yang minta kepada Allah. Maqaman, diberi maqam, ya, wa maziyah, dan diberi keistimewaan. Wa likulli rajin ma ammalahu fika rajah. Ay Allahumma innaka ja'alta likulli rajin, itu aslinya, ya. Sesungguhnya engkau memberikan likulli rajin, bagi setiap orang yang punya harapan. Bapak-bapak pasti punya harapan dalam hidup ini kan? Saya pengen punya mimpi, punya ini. Saya mimpi pengen bisa istiqomah ibadah, kan begitu ya? Saya pengen bisa putra putri keturunan saya jadi ahli ibadah semua, ahli tauhid semua. Ya, nah, punya impian? Punya Pak? Punya, ya. Ma'ammalahu, engkau jadikan setiap orang yang punya harapan kepadamu, ya Allah, ma'ammalahu, dia berikan apa yang diammalahu, yang dicita-citakan, yang diangan-angankan. Saya pengen begini, kebaikan ya. Kalau pengen rezeki boleh, dengan catatan minta rezeki yang halal dan barokah, ya. Kita mohon. Fika roja, yang dimana pengharapan itu fika kepadamu, rojahu, yang diharapkan oleh likulli rajin. Artinya setiap orang yang punya harapan kepada Allah pasti akan diberikan apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan, meskipun tidak langsung cash di dunia. Apalagi Pak, kalau saya lihat muka-muka Bapak, ini umpama Pak, terutama udah tua-tua. Dari dulu kita doa ya Pak Guru, doa mulu. Dari balik kita doa, dari kecil malah. Mungkin di kandungan kita udah doa mungkin. Doa pengen ini kan gitu Pak ya. Banyak yang nggak terkabul. Andaikan Pak, dikabulkan semua, belum tentu lebih baik di dunia Pak. Belum tentu. Paham Pak kira-kira Pak? Umpama, ya Allah saya pengen punya istri 4, umpama dikabulkan Allah. Belum tentu Bapak-bapak adil. Coba dah senyum-senyum. Pernah doa gitu Pak? Doa macam-macam lagi, pengen mobil 4, nanti kan anaknya 4. Kalau dikasih semua, belum tentu barokah Pak. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih barokah, mana yang lebih sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak yang sekarang doanya belum dikabulkan, belum tentu itu buruk, belum tentu. Kita husnudzon selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena innaka ja'alta likulli rajin ma ammalahu fika raja. Wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunniyah. Wa qad sa'alnaka, dan sungguh wa qad sa'alnaka lan teman-teman nyuwun sapa ingsun kabeh ing panjenengan ya Allah, rajina hale, artinya jadi hal, rajina hale wong-wong kang arep kabeh, mawahibaka ing pira-pira peparing panjenengan alladunya kang bangsa hadrah panjenengan atau dekat dengan panjenengan. Waqad sa'alnaka, dan sungguh kami semua memohon kepadamu. Ini masih rangkaian doa khataman Maulid Al-Barzanji. Kan mantep Pak kalau tahu artinya Pak ya. Mau usah ditulis, sudah ada YouTube, pakai aja. Ya, nanti tulis biar hafal. Hafal nggak kira-kira Pak? Kira-kira gitu artinya ya. Gak apa-apa, itu bagus. Minimal satu inilah kayak Al-Fatihah Pak. Bisa nggak sambil baca terjemahin Pak? Bisa, karena udah biasa, udah sering. Pertama susah nggak? Susah banget, kalau terbiasa enak. Nah, ya, apalagi kalau tahu isi Al-Quran dibaca ngerti artinya, masya Allah. Bisa Pak kira-kira? Qul huwallahu minimal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Biar pikiran kita hanya kepada Allah, bukan pada yang di luar sholat. Gitu ya, latihan Pak. Bong kita sholat aja bisa ngelamun kan Pak ya? Kita sholat bisa ngelamun kan? Berarti kita bisa fokus. Karena harus ada kanan dan kiri, ada baik, ada buruk. Kalau kita bisa buruk, pikiran kita jauh di dalam sholat, kemana-mana, berarti kita juga bisa baik. Kan begitu Pak ya? Paham Pak kira-kira? Ya, insya Allah bisa. Walaupun ya banyak penghalang. Waqad sa'alnaka, dan sungguh kami semua memohon kepadamu ya Allah, rajina, sebagai orang-orang yang berharap. Jadi ketika Anda berdoa Pak, itu harus punya harapan yang benar-benar. Harapan saya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Jadi ada namanya
power doanya kita di hati itu ada itu, yakin. Kalau nggak yakin itu udah meremehkan Allah. Seolah-olah kita bilang, Allah, saya minta ini, tapi kira-kira kau mau nggak yang ngabulin? Bisa nggak? Gitu. Menghina Allah nggak? Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakal antal aziz, innaka antal karim, innaka anta arhamur rahimin. Kau maha sayang, maha bagus, maha indah, maha mulia. Mawahibakal ladunia, mengharapkan maf'ul bih dari rojina. Ya, ada apa namanya? Fi'il di dalam rojina, ayyarjuna. Mawahibaka karunia, pemberian-pemberianmu alladuniyah, nunnya tasdid, ya, ya-nya juga tasdid, yaitu pemberian-pemberianmu yang sifatnya dari sisi engkau langsung. Jadi ada pemberian yang kita pengen, ada doa, ada usaha, kita Pak ya, ada yang kita mohon kepada Allah, ya Allah kami mohon kepadamu dimudahkan, kalau bisa gak usah capek, boleh minta begitu, itu namanya mawahibul laduniyah, ya, bi ghairi ta'ab, tanpa susah. Bisa, ya. Jadi apa namanya, pengen fokus sholat, bener-bener kita doa, selalu doa sebelum sholat, ya Allah berilah aku khusyuk, berilah aku bisa tafakkur, berilah aku bisa apa namanya, tumakninah sebelum sholat kita doa. Jangan baca jawabannya ujuk-ujuk Allahu Akbar. Ada doa kita panjatkan. Makan aja berdoa, enak nggak kalau makan nggak doa duluan? Ya enak aja, tapi nggak enak, nggak nikmat, itu namanya. Allahumma barik. Minimal bismillah. Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang mubah saja kita doa, apalagi yang wajib, Pak. Wajib enggak doa kira-kira? Wajib enggak? Enggak usah takut ketinggalan kereta, Pak. Doa walaupun sedikit sebelum salat. Ya Allah, beri aku khusyuk. Ya Allah, beri aku bisa memahami bacaan yang aku baca. Ya Allah, hilangkan pikiran-pikiran kotor jorok di hati saya, ya Allah. Mohon sama Allah. Itu Allah senang banget, Pak. Jadi jangan hanya urusan duniawi. Paham ya Pak ya? Insya Allah jadi bakal bapak-bapak ini untuk pulang kampung. Allahumma amin. Baik, apa lagi? Fahaqiq lana ma minka rajauna. Fahaqiq, maka datangkanlah kepada kami, maka nyatakanlah, tetapkanlah kepada kami semua ma apa-apa minka rajaunahu, yang dari itu kami berharap, ya, rajaunahu, berharap kami semua kepada Engkau tentang hal tersebut. Tentang apa? Tentang mawahibaka alladuniyah. Ya, kita berharap pada Allah karena ma'rifat billah, kuatnya iman, bagusnya ibadah itu benar-benar sangat tergantung kehendak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita belum tentu, Pak. Jadi jangan sombong, kita hanya berjuang supaya khusyuk, doa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa dan usaha. Sallu ala nabi. Lagi ada doa yang dipanjatkan oleh kita semua. Allahumma ya Allah, amin. Berilah keamanan, kesentosan, ar-rawati, amankanlah kami semua, ay minar rawati, dari segala perkara yang menakutkan, dari segala perkara yang menyusahkan. Ya, mudah-mudahan Allah amankan perkara-perkara yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir miskin, khawatir begini begitu yang nggak cakep-cakep, dibuang semua pikirannya. Allahumma amin. Ar-ra'at, ya. Wa aslihir ru'ata war-ra'iyah. Wa aslih, dan ya Allah, ya Allahumma aslih, boleh dibaca waslih boleh, wa aslih boleh. Jadi kalau bapak-bapak membacanya waslih boleh, wa aslih. Kalau wa aslih namanya diqat'i, ditetapkan hamzah, itu alifnya hamzah. Kalau diwasolkan waslih juga boleh. Jadi jangan kekurangan ilmu, Pak ya. Bacanya waslih salah, boleh. Waslih boleh, wa aslih boleh. Maknanya wa aslih, dan perbaikilah, ya, maslahatkan, perbaiki ar-ru'ata, kondisi keadaan para ru'ah. Ru'ah itu orang-orang yang punya tanggung jawab, pemenang, seperti pemerintah. Ada yang memenang mengeluarkan hukum, menetapkan hukum, namanya siapa? Para hakim. Itu namanya ru'ah, pemimpin DPR. Kita pengen mereka punya akhlak yang maslahah, yang soleh-soleh. Allahumma
Amin. Kalau kita milih yang soleh mungkin nggak begitu fokus ya. Paling kan juga gitu doang, jadi doang. Tapi kita mohon wajib. Mudah-mudahan kalau belum jadi DPR, belum jadi pemimpin negara ini, belum soleh benar-benar, kita doakan mudah-mudahan aslihir ro'ata. Allahumma amin. Kan bisa begitu ya. Siapa tahu dikabulkan Allah. Kemudian atau ru'ah artinya dua adalah orang-orang yang punya beban tanggung jawab. Contohnya apa? Bapak-bapak ini. Ya. Bapak-bapak adalah ar-ru'ah. Ar-ru'ah itu orang yang punya beban tanggung jawab seperti kepala keluarga, ya. Ini raja ya. Nah, kemudian war-ra'iyah ay wa aslihir ra'iyah, dan perbaikilah kondisi keadaan ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Ya, jadi kita pengen agar rakyat di negara ini dan di negara-negara muslim semuanya dimaslahatkan, diperbaiki, dibikin cakep oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Termasuk ra'iyah adalah orang-orang yang kita jaga, piaraan yang kita jaga. Contohnya apa? Istri, ya kalau lebih ya istri-istri lah gitu ya. Istri-istri, kemudian anak, cucu-cucu kalau punya cucu, apalagi kucing-kucing piaraan, burung-burung. Jangan lupa kalau pulang kampung, burungnya dijualin dulu biar aman. Masya Allah ya. Yang penting aslih ya, bikin maslahat pada mereka semua ya. Termasuk kendaraan-kendaraan ya. Jadi jangan dibiarkan. Karena itu juga amanah. Ini terakhir. Ada nih. Ada jam berapa, Ustaz? 2 menit lagi. Oh ya, masih 2 jam lagi, Pak. Wa'azim. Maknanya wa'azim dan besarkanlah, ya, agungkanlah al-ajra pahala. Kita mohon pada Allah agar Allah berikan pahala yang besar, balasan yang agung. Untuk siapa? Liman ja'ala hadzal khaira, kepada orang ja'ala yang melangsungkan, yang mengerjakan hadzal khaira walimah maulidin nabi. Jadi ini memang cocoknya untuk acara walimah. Paham? Khair itu jamuan. Jamuan minimal air bening Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Dan kalau jangan lupa kalau ada jamuan, ada maulid di rumah umpamanya ya, kita ngadain entah kelahiran, 7 bulan atau apapun, jangan lupa kirimin fakir miskin dan orang-orang solih meskipun mereka tidak datang. Dikirimin aja. Jangan mentahnya, nanti kesenangan. Yang matang aja. Itu lebih baik ya. Nah, kalau mau habis matang sama yang kagak matang silakan. Ya, yang penting yang dipakai untuk berdoa itu masa walimahan isinya dompet, duit kan nggak mungkin. Ya, paham nggak ya? Biasanya makanan masa. Ini walimahan silakan ambil yang 50 ribuan boleh, 20 ribuan boleh, enggak. Paham kira-kira Pak ya? Kita mohon doakan mudah-mudahan orang yang liman ja'ala hadzal khair di sini maksudnya seperti walimah, sedekah dan sebagainya yang dalam mengadakan pembacaan maulid ya. Fi hadzal yaumi wa ajrah, di hari ini. Aslinya memang fi hadzal yaumi. Tadi saya baca fi hadzal lailah. Karena yaum maknanya boleh siang, boleh malam, boleh musim, enggak apa-apa. Yaumul hajj, musim haji. Yaumun nahr, hari musim menyembelih. Fi hadzal yaum, di malam ini ya, di hari ini, di malam ini. Ini harusnya yang dikurung, wajrah enggak dikurung ya. Wajrahu, dan yang melazimkan. Kan kadang-kadang kita udah ngadain maulid nih, maulimah, anak pertama, anak kedua walimahan baca maulid lagi, anak ketiga, keempat, dan ke-10 maulid itu semua nggak apa-apa. Cakep nggak? Cakep. Kita doakan orang yang melestarikan membaca maulidin Nabi, kita doakan wa'adzimul ajra liman ja'ala hadzal khair. Yang terakhir mulu nih. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah hadhil baltata. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzaji berdoa juga untuk negaranya. Allahumma Gusti Allah ij'al, mungkin tetasakan panjenengan hadhil baltata ing negara niki wa sa'ira biladil Islam lan sekarina negara Islam aminatan, dadi negara ingkang aman, rakhiyah, tur subur makmur. Maksud Jawane Pak ya. Karena di sini lagi ada yang ngasah-ngasahi Pak.
Allahumma ya Allah ij'al, jadikanlah hadhil baldata, negara ini. Berarti kita di negara mana? Indonesia khususnya. Wa sa'ira biladil Islam, dan semua atau segala biladil Islam, negara Islam, Allah jadikan aminah, negara yang aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di Palestina ya. Masih perang apa enggak, Pak? Oh, masih. Oh, ya, mudah-mudahan Allah menangkan. Rakhiyah, ragi yang subur makmur, yang kehidupan ekonominya murah gampang. Ya. Akhirat rezeki, Allahumma amin. Walaupun berasnya harga mahal, tapi duitnya juga lebih banyak. Allahumma amin. Lebih sehat, Allahumma amin. Gak kebanyakan minum obat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza ma sami'tum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.